Di saat aku sadar dari koma, aku dibuat syok dengan pemandangan wanita lain di istanaku ini. Sudah cukup kalian bersenang-senang di belakangku, manusia iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Setelah koma selama 2 tahun karena kecelakaan misterius, Arsha, seorang istri sah dari konglomerat ternama, terbangun dan berharap menemukan suami, anak, dan keluarganya setia menunggunya pulih. Namun yang ia temukan justru wanita asing yang tinggal di istananya, tidur di ranjangnya, mengasuh anaknya, dan diperlakukan bagai ratu oleh orang-orang yang dulu menyayanginya. Suaminya, Raka, kini berubah dingin. Sang wanita, Naila, mengaku sebagai penyelamat keluarga saat Arsha tak berdaya. Tapi benarkah demikian? Dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih, Arsha harus mengungkap pengkhianatan demi pengkhianatan, menguak rahasia kecelakaan yang membawanya ke koma, dan memulihkan hak-haknya yang direbut secara keji di istana megah miliknya sendiri. Namun dia tidak akan membalas dengan air mata. Dia akan membalas dengan api. Like jika kamu pernah merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Komen kalau kamu ingin lihat balas dendam yang lebih sadis dari ini. Subscribe untuk kisah-kisah wanita kuat yang bangkit dari puing-puing pengkhianatan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku membuka mataku dengan berat. Kelopak terasa seperti di semen. Otot-otot tak lagi ku tahu caranya bergerak. Tapi ada sesuatu yang memaksaku bangkit. Bukan kekuatan, bukan suara lembut kasih sayang, melainkan firasat. Firasat bahwa aku telah tidur terlalu lama, terlalu dalam, dan saat aku bangun, dunia bukan lagi milikku. Cahaya rumah sakit menyilaukan. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Detak jantungku terasa seperti lonceng pemakaman, pelan, kosong, dan mengabarkan kematian dari sesuatu yang tak ku mengerti. Ibu Arsha, jika Anda bisa mendengar saya, tolong gerakkan jari Anda. Suara dokter itu seperti gema dari dasar jurang. Suamiku, mana suamiku? Mana Raka? Bukankah seharusnya dia orang pertama yang menggenggam tanganku, memelukku, mencium keningku sambil menangis karena istri yang ia cintai kembali dari mati suri? Tapi yang kulihat hanya wajah asing. Seorang wanita muda berambut panjang, berdiri di ujung ranjangku dengan ekspresi pura-pura haru, matanya menangis, bibirnya tersenyum licik. Siapa dia? Alhamdulillah. Ibu sadar, katanya pelan sambil menggenggam tanganku tanpa izin. Tangannya hangat, tapi rasanya dingin di kulitku. Aku ingin menarik diri, tapi tubuhku tak mau patuh. Wanita itu tidak berhenti menatapku, seolah menahan napas agar tak terlepas kebohongan yang ia rawat selama 2 tahun aku koma. 2 tahun. Ya Tuhan. 2 tahun aku tak sadar. 2 tahun aku dibungkam dunia. Dan kini yang menyambutku bukan cinta, tapi wajah asing. Hari-hari berlalu dengan kejanggalan yang tak kunamai. Tak ada suami yang datang. Tak ada anakku. Tak ada wajah-wajah keluarga yang ku kenal. Aku bangun dari koma, tapi yang menyambutku justru kekosongan yang ditutupi kepalsuan.
Setiap perawat bicara dengan terbata. Setiap dokter tampak berhati-hati, seolah ada sesuatu yang tak boleh ku ketahui. Tapi aku bukan wanita bodoh. Aku mungkin 2 tahun, tapi pikiranku tak hilang. Diam-diam aku menguping percakapan perawat di lorong. Katanya suaminya udah tinggal sama wanita lain sekarang, di rumah yang sama. Ya ampun, katanya si Naila tuh yang rawat anaknya juga. Naila? Nama itu sering banget disebut belakangan ini. Naila. Nama itu menghantam jiwaku. Dia wanita asing yang pertama kulihat. Dan dia tinggal bersama suamiku, mengasuh anakku, di rumahku. Amarah yang menua selama 2 tahun itu meledak tanpa suara. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku tidak akan duduk diam di ranjang ini, menjadi istri yang dilupakan, ibu yang dihapus, perempuan yang dikubur dalam diam. Aku harus pulang. Harus melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah mereka rampas dariku. Aku tidak peduli tubuhku masih lemah. Aku tidak peduli dokter melarang. Aku ancam akan memanggil media, akan mengungkap keanehan mereka semua jika aku terus ditahan. Mereka ketakutan. Dalam 2 hari, semua proses pemulangan dipercepat. Ketika mobil menurunkanku di depan gerbang rumah megah itu, rumahku, dadaku sesak. Tak ada yang menyambut. Tak ada suami. Tak ada anak. Tak ada satupun wajah yang menangis bahagia karena aku kembali. Rumah itu tetap sama secara bentuk, tapi aura kehangatannya telah hilang. Seperti tubuh yang sudah tak berjiwa. Seperti nisan yang masih tegak, tapi tak lagi dipedulikan. Dan saat aku mendorong pintu gerbang, aku melihatnya. Wanita itu, dengan gaun tidur mahal yang seharusnya hanya boleh kupakai. Dengan rambut disanggul manis, bibir merah tipis, kulit mulus yang terlihat seperti sudah menetap di rumah ini sejak lama. Di tangannya, Reihan, anakku. Tapi yang lebih menghancurkan dari apapun adalah ketika Reihan menatapku tanpa ekspresi. Lalu menoleh ke wanita itu dan berkata, "Mama, siapa itu?" Langit runtuh. Jiwaku runtuh. Hatiku dihantam palu besar bernama kenyataan. Anakku sendiri tidak mengenal ibunya. Suamiku tidak ada. Rumahku diambil. Ranjangku diduduki. Gelarku dicuri. Dan dunia membiarkan semua itu terjadi saat aku terbaring tanpa daya. Wanita itu, Naila, berjalan mendekat dengan tatapan sok peduli yang menyebalkan. "Arsya, syukurlah kamu pulang." Akhirnya, suaranya lembut tapi menampar. Aku ingin menjerit, ingin mencabik wajah itu, tapi tubuhku belum cukup kuat untuk menampar. Jadi aku hanya berdiri diam. Tapi diamku bukan menyerah. Diamku menyimpan badai yang tak lama lagi akan menerjang istana ini hingga porak-poranda. Raka muncul dari dalam. Wajahnya tegang, kaku, penuh rasa bersalah. Tapi tak ada pelukan, tak ada ciuman, tak ada air mata haru. Yang ada hanya satu kalimat yang membuat hatiku terbakar. "Arsya, kenapa kamu nggak kabari dulu? Rumah belum siap." "Belum siap?" Aku tertawa lirih. Pedih, menyakitkan. "Rumahku belum siap untukku?" Aku berjalan perlahan masuk ke dalam rumah. Setiap sudutnya terasa asing. Foto pernikahanku sudah tak ada. Yang terpajang adalah foto keluarga bahagia, Raka, Reihan, dan Naila. Tirai diganti, sofa diganti. Bahkan aroma rumah ini sudah bukan milikku lagi. Aku berdiri di ruang tamu, memutar tubuh, menatap mereka satu persatu. Raka berdiri seperti pengecut.
Naila masih menggenggam tangan Raihan. Raihan memandangku dengan asing, tak paham siapa wanita yang kini berdiri di tengah istana yang dulu dibangun atas namanya. Aku menarik napas panjang. Lalu kuucapkan kalimat yang sudah lama ingin kulontarkan. Selama 2 tahun aku tertidur. Kalian pesta pora di atas kesedihanku. Sekarang aku terbangun. Dan aku akan buat kalian sadar bahwa wanita yang kalian tinggalkan adalah wanita yang akan membuat kalian berlutut meminta ampun. Siapapun kalian, manusia iblis, bersiaplah. Neraka baru saja dibuka. Dan itulah awal mula kebangkitan seorang istri yang dibuang. Seorang ibu yang dirampas anaknya. Seorang ratu yang diturunkan paksa dari tahtanya. Tapi kini, aku kembali. Dan mereka akan menyesal seumur hidup telah membangunkanku dari koma. Malam itu, langit mendung. Tapi di dalam rumah ini badai jauh lebih besar dari hujan manapun. Aku berdiri di ambang pintu kamar utamaku. Ya, kamarku. Tempat aku dan Raka dulu tidur. Bercinta, berbagi rencana, menangis bersama. Membangun masa depan. Tapi yang kulihat di dalamnya sekarang seperti mimpi buruk yang menjelma nyata. Naila sedang duduk di ranjangku, menyisir rambutnya, dengan piyama sutra yang kubeli sendiri di Paris. Aku masuk perlahan. Pintuku buka lebar-lebar. Napasku berat. Aku belum kuat berjalan cepat. Tapi amarah memberiku kekuatan lebih dari sekadar otot. Keluar dari kamarku. Suaraku tenang, dingin, tapi penuh bara. Naila menoleh pelan. Sama sekali tidak terkejut, tidak panik, tidak merasa bersalah. Seolah dia memang pemilik ruangan ini. Seolah aku ini tamu tak diundang. Arsya, dengarkan dulu penjelasan. Tidak ada yang perlu dijelaskan olehmu. Aku hanya ingin kau keluar dari ranjangku. Rumahku, hidupku. Tanganku gemetar menahan marah. Tapi Naila malah berdiri, menatapku dari ujung kaki hingga kepala dengan pandangan meremehkan. Kamu pikir dunia menunggumu? Kamu pergi 2 tahun, tidak sadar, tidak ada kabar apakah kamu hidup atau mati. Sementara keluarga ini butuh sosok ibu, Raihan butuh pendamping. Raka butuh seseorang yang mengurus semuanya. Aku tidak mencurimu, Arsya. Aku menggantikanmu saat kamu tidak bisa ada untuk mereka. Dek, darahku mendidih. Menggantikan? Kau bukan pengganti. Kau adalah penyusup. Dan jangan sekali-sekali memakai nama anakku sebagai alasan untuk tidur di ranjangku. Naila mendekat. Jangan terlalu percaya diri. Kamu pikir kamu akan tetap jadi istri Raka setelah semua ini? Kamu pikir dia masih mencintaimu? Masih ingin memeluk tubuhmu yang lemah? Wajahmu yang kusam setelah 2 tahun koma? Bangunlah, Arsya. Kamu terlambat. Hidup sudah berjalan tanpamu. Aku mengangkat tangan, menunjuk pintu. Kau keluar sekarang, sebelum aku robek wajah palsumu ini dengan tangan yang dulu pernah menggendong anakku setiap malam. Dia tak bergerak, tapi tak lama kemudian, Raka masuk tergesa, mendengar keributan kami. Kalian berdua, sudah cukup. Jangan ribut di depan anak. Aku berbalik menatapnya. Anak kita, Raka. Bukan anak kalian berdua. Raka tertunduk, tapi Naila malah tertawa. Lucu, kamu sadar, tapi tetap dramatis seperti dulu. Kamu tidak berubah sedikit pun. Aku maju selangkah, dan kamu terlalu berani bermain di neraka. Aku mungkin bangun dari koma dengan tubuh setengah hancur, tapi aku masih punya otak, masih punya nyali, dan masih punya nama. Dan kamu Naila, siapa kamu sebenarnya? Dia tersenyum miring.
Kamu ingin tahu siapa aku? Lalu ia berkata dengan suara penuh kesombongan, aku adik tiri Raka, dan sekaligus kekasihnya. Sudah dari dulu. Aku menahan napas. Dunia seperti berhenti. Raka diam. Tidak membantah. Tidak menyangkal. Tidak menjawab. Dan di detik itu juga, aku tahu, kebenaran jauh lebih busuk dari sekadar wanita penggoda. Aku nyaris terjatuh. Tapi aku genggam pinggiran lemari. Aku mendekati Raka. Menatap matanya tajam. Kau tidur dengan adik tirimu sendiri? Di ranjang istrimu yang sedang koma? Di rumah yang kubangun dari warisan keluargaku sendiri? Raka membalas tatapanku tanpa ekspresi. Aku tidak ingin ini terjadi, tapi semua terlalu rumit. Kau tidak ingin. Aku mencibir. Kau tahu apa yang rumit? Duduk di ruang ICU setiap hari bertahun-tahun, mendengar suara mesin dan detak jantung sendiri, berharap suamiku akan datang bicara padaku walau aku tak sadar. Tapi ternyata yang kau bisikan di rumah ini bukan doa untukku, melainkan rencana jahat untuk menyingkirkan aku. Raka maju, ingin menyentuh bahuku. Aku tampar tangannya sekuat yang bisa kulakukan. Jangan sentuh aku. Kau menjijikkan. Naila masih berdiri di tengah kamar dengan senyum menang. Kau pikir aku tak tahu permainan kalian? Kau pikir aku tak akan mencari tahu? 2 tahun aku tidur. Tapi sekarang, setiap menitku akan kugunakan untuk mengacak-acak kebahagiaan palsu yang kalian bangun di atas tubuhku yang koma. Malam itu aku tidak tidur. Aku tak diizinkan lagi tidur di kamar utama. Aku hanya diberi kamar tamu, padahal rumah ini atas namaku. Tapi aku tidak marah karena tempat tidur. Aku marah karena semua orang di rumah ini telah menghapusku dari hidup mereka seolah aku tak pernah ada. Tapi mulai malam ini, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan hanya wanita yang bangkit dari koma. Aku adalah badai yang tak akan pernah bisa mereka padamkan. Dulu, Raka adalah lelaki yang akan berlari pulang jika aku demam, yang akan mengusap kakiku setiap aku kelelahan sepulang kerja, yang menatapku seolah aku satu-satunya makhluk hidup di dunia ini. Tapi pria yang duduk di ruang makan pagi ini, menyantap roti panggang dan kopi buatan wanita lain, bukan Raka yang kukenal. Ia adalah sosok asing yang wajahnya sama, tapi jiwanya telah mati, terkubur bersama kesetiaannya padaku. Aku duduk di kursi ujung meja makan. Meja yang dulu dipenuhi tawa kami, kini sunyi. Raka sibuk menatap ponsel, bahkan tak menoleh sedikit pun saat aku datang. Aku menegakkan punggung. Wajahku dingin, tapi hatiku terbakar. Kenapa kamu tidak menjengukku selama 2 tahun? Tanyaku datar. Dia tidak langsung menjawab. Tangannya mengangkat cangkir, menyeruput kopi dengan pelan, seolah tak sedang mengabaikan luka terbesar dalam hidupku. Aku terlalu sibuk, jawabnya akhirnya. Ringan, seperti menanggapi cuaca buruk. Sibuk menggantikan posisiku dengan wanita lain. Suaraku tetap tenang, tapi tajam. Sibuk mengajari anakku memanggil orang lain. Mama? Sibuk tidur dengan adik tirimu sendiri. Raka mendengus. Kamu nggak tahu apa-apa. Jangan sok menghakimi. Kamu yang pergi. Kamu yang koma. Dunia tidak bisa berhenti hanya karena kamu tidur. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Aku koma. Raka. Karena kecelakaan. Kecelakaan yang entah kenapa tak pernah kau ungkit di depan publik. Tak ada tuntutan. Tak ada penyelidikan. Seolah semua orang diatur untuk diam. Kau pikir aku bodoh. Aku pikir kamu harus bersyukur masih hidup.
katanya pelan tapi tajam. Kamu seharusnya senang kami tidak cabut alat bantu hidupmu waktu itu. Kalau Naila tidak cegah, kamu mungkin sudah dikubur, Arsha. Darahku berhenti mengalir. Jadi Naila bahkan ikut menentukan hidup matiku? Kau beri dia hak sebesar itu? Tanyaku, nyaris berbisik. Di rumah ini? Di hidupku. Kau yang meninggalkan kami, katanya tenang. Kami bertahan semampu kami. Dan Naila, dia membantu. Dia mengurus Raihan. Dia menjaga rumah ini agar tetap berdiri. Dengan merampas semuanya dariku. Aku berdiri pelan, menopang tubuhku dengan tongkat. Kau tahu bedanya wanita baik dan pengganti murah? Wanita baik tidak akan menginjak luka orang lain untuk duduk di singgasana yang bukan miliknya. Raka meletakkan sendok garpu, berdiri. Kau tidak bisa datang lalu mengacaukan semuanya. Kami sudah punya ritme. Raihan sudah nyaman. Naila sudah mengurus banyak hal. Jangan buat semua ini rumit. Aku mendekat. Tatapanku tajam. Rumit? Ini bukan rumah kontrakan yang kau kelola. Ini hidupku. Ini darahku. Ini rumah yang kubangun dari air mata dan kerja kerasku. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Dia terdiam, tapi wajahnya mulai dingin, seolah menyimpan kemuakan. Kau tidak bisa memaksakan masa lalu. Dunia sudah berubah. Kamu juga harusnya berubah. Jangan jadi beban. Kalimat itu. Kalimat yang menampar seluruh keberadaanku. Beban? Aku wanita yang dulu menopang seluruh beban rumah ini. Aku yang membantu bisnis keluarganya bangkit. Aku yang melahirkan Raihan di meja operasi dengan nyawa di ujung tanduk. Aku yang hampir mati dalam kecelakaan yang misterius. Dan sekarang, aku dianggap beban? Aku menatapnya dalam-dalam, menyapu wajahnya dengan rasa yang dulu pernah penuh cinta, kini hanya menyisakan dingin dan jijik. Kau benar, kataku pelan. Aku memang harus berubah. Dia menoleh. Aku tak akan jadi istri yang sabar. Aku tak akan jadi ibu yang diam. Dan aku tak akan jadi wanita yang menangis di sudut kamar. Mulai hari ini, Raka, aku akan jadi mimpi buruk terbesarmu. Siang itu aku mulai bergerak. Aku hubungi mantan sopir kami, Pak Wirya, yang sudah tak lagi bekerja di rumah sejak aku koma. Lewat panggilan video, wajahnya langsung pucat melihatku. Bu Arsha. Astagfirullah. Ibu hidup? Saya pikir. Berapa uang yang mereka berikan padamu untuk diam soal kecelakaanku? Potongku tajam. Dia terdiam. Wajahnya gelisah. Tangannya bergetar. Aku tahu kecelakaan itu tidak murni. Aku tahu mobilku bukan remblong biasa. Tapi anehnya, tidak ada laporan. Tidak ada penyelidikan. Dan kau, orang terakhir yang bersamaku, menghilang begitu saja. Akhirnya dia bicara. Suaranya lirih. Saya disuruh hilang. Bu, saya diberi uang. Katanya kalau saya bicara, anak saya bisa hilang juga. Saya takut. Siapa? Desakku. Siapa yang ancam kamu? Pak Wirya menunduk. Saya tak tahu pasti, Bu. Tapi semua arahan datangnya dari Naila, bukan dari Pak Raka. Mataku memanas. Wanita itu bukan hanya merebut rumahku, tapi juga menyembunyikan rahasia kelam di balik kecelakaanku. Kini semuanya makin jelas. Aku tak koma karena nasib. Aku koma karena rencana. Dan rencana itu akan kulawan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan.
Aku bukan lagi Arsya yang lama. Aku adalah wanita yang baru pulang dari kematian. Dan aku akan membakar istana ini sampai tak tersisa satu kebohongan pun. Dulu, ketika aku berjalan di dalam rumah ini, langkahku diikuti oleh sapaan hormat, senyuman hangat, dan perhatian penuh dari para pelayan yang telah bersamaku sejak awal. Mereka memanggilku Bu Arsya dengan nada penuh hormat. Bahkan ada yang memanggilku ibu karena merasa dekat. Tapi kini, saat kakiku menapaki koridor panjang itu, tak satu pun dari mereka menoleh. Tanganku yang gemetar menggenggam tongkat. Langkahku masih lemah, tapi sorot mataku lebih tajam dari pisau manapun. Aku melewati ruang cuci, ruang pantry, dan dapur. 5 pelayan lalu lalang, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tapi tak satu pun menyapaku. Rini, panggilku pelan pada kepala pelayan yang dulu sering mengurut kakiku setiap malam saat aku hamil. Tapi wanita itu bahkan tidak menoleh. Aku ulangi lagi, lebih keras. Rini. Akhirnya dia menoleh. Wajahnya kaget tapi buru-buru dia tahan ekspresi itu dan mengeraskan wajahnya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bukan Bu dengan lembut, tapi Bu yang dingin, formal, canggung, penuh jarak. Apa aku sudah jadi orang asing di rumahku sendiri? Tanyaku pelan, tapi nadaku mengandung ancaman. Dia menunduk. Maaf, Bu. Kami hanya mengikuti arahan. Arahan dari siapa? Naila? Suaraku mulai naik. Dia diam. Jadi benar. Naila telah menguasai seluruh rumah ini. Dari ranjang utama hingga dapur. Dari kamar anakku hingga pikiran orang-orang yang dulu berdiri di belakangku. Kudengar suara langkah di belakangku. Naila. Oh, Arsya. Kamu jalan-jalan juga ya? Hati-hati, jangan sampai terpeleset. Ucapnya dengan senyum tipis yang menyebalkan. Rumah ini banyak sudut baru. Kamu belum terbiasa lagi, kan? Aku menoleh perlahan. Sudut baru? Apa maksudmu? Rumah ini dibangun dengan tanganku. Setiap ubin, setiap tirai, setiap meja, semua dipilih olehku. Yang baru di sini cuma kamu. Dan kamu tidak akan lama di sini. Dia tertawa kecil. Yakin? Bahkan pelayan pun tak lagi berpihak padamu. Kamu tidur terlalu lama. Arsya, kami sudah membentuk sistem baru. Semua orang sudah nyaman. Nyaman hidup dari kebohongan. Aku maju 2 langkah. Kau pikir aku butuh pelayan untuk bangkit? Kau pikir aku tidak bisa berdiri sendiri? Kau lupa. Aku Arsya. Aku lahir dari keluarga yang dihancurkan. Dan aku membangunnya lagi dari abu. Sekarang kau ingin ambil hasilnya? Jangan harap. Naila menyipitkan mata. Kamu hanya wanita lemah dengan tongkat di tangan. Kamu bukan ancaman. Aku mendekat. Sangat dekat. Hingga wajah kami hanya terpisah beberapa inci. Salah. Aku wanita yang baru bangkit dari koma. Dan kau tahu, wanita seperti itu tidak takut kehilangan apa-apa. Karena semuanya sudah pernah diambil darinya. Dan itu menjadikanku lebih berbahaya dari sebelumnya. Hari itu aku tak bicara dengan siapapun lagi. Aku kembali ke kamar tamu. Duduk di kursi lama yang sudah kusam. Di atas pangkuanku, laptopku yang lama berhasil kuhidupkan. Kuketik kata sandi yang entah bagaimana masih kuingat. Dan semua file terbuka. Ratusan dokumen keuangan. Laporan bisnis. Aset properti. Dan 1 folder penting. Kontrak kepemilikan Istana Mentari. Istanaku. Rumah ini. Kudekatkan wajah ke layar. Dan jantungku hampir berhenti.
Ada revisi digital. Ada tanda tangan digital atas namaku. Tapi aku tidak pernah menandatanganinya. Revisi itu menyatakan sebagian hak milik rumah ini berpindah menjadi atas nama bersama antara Raka dan Naila. Aku mengelus layar. Mataku berair. Ini bukan hanya pengkhianatan rumah tangga. Ini pencurian identitas. Perampokan hak. Kutelepon seorang pengacara lamaku, Mbak Ratih. Arsya. Astaga, aku kira kamu sudah meninggal. Suaranya langsung bergetar. Aku dilarang menghubungi keluargamu. Nomormu dimatikan. Emailmu dialihkan. Aku pikir kamu. Tenang, Mbak. Aku butuh bantuan sekarang. Aku sadar. Dan mereka sudah mulai merebut segalanya. Aku kirim file ke emailnya. 5 menit kemudian dia menelepon lagi. Arsya, ini pemalsuan tanda tangan. Ini pelanggaran berat. Kita bisa bawa ini ke hukum. Aku tidak mau hanya menang di pengadilan, kataku pelan. Aku ingin mereka tahu rasanya dikhianati. Diperlakukan seolah mati. Dipaksa menyerah oleh orang-orang yang dulunya kita percaya. Hari berikutnya, aku ke dapur. Kupanggil semua pelayan. Kali ini dengan suara lantang. Dengarkan aku. Rumah ini belum berpindah tangan. Surat aslinya masih padaku. Jika kalian terus berpihak pada wanita yang hanya numpang hidup di atas penderitaanku, jangan salahkan aku jika nanti kalian kehilangan tempat kerja. Mereka saling pandang. Kau, Rini, kau dulu pernah berjanji akan menjaga anakku jika aku tak ada. Tapi saat aku kembali, malah kau yang membiarkan anakku lebih mengenal wanita lain daripada ibunya sendiri. Apa kalian semua sudah lupa siapa yang dulu membela kalian di depan mertua Raka saat kalian mau dipecat? Siapa yang memperjuangkan THR kalian saat Raka bilang tidak sanggup bayar? Satu pelayan mulai menangis. Lainnya menunduk. Ini belum terlambat, kataku. Kalian bisa diam atau berdiri bersamaku. Karena aku akan merebut kembali apa yang jadi milikku. Dan saat aku berhasil, aku tidak akan lupa siapa yang tetap setia. Malam harinya, seseorang menyelipkan kertas ke bawah pintu kamarku. Tulisannya cepat dan ringkas. Bu Arsya, saya tahu soal kecelakaan itu. Tapi saya takut bicara. Mereka bisa melakukan apa saja. Hati-hati, Bu. Rumah ini bukan lagi tempat aman. Aku genggam kertas itu erat. Tidak, rumah ini bukan tempat aman. Tapi aku bukan lagi wanita yang butuh tempat aman. Aku adalah badai yang sudah ditahan 2 tahun terlalu lama. Dan kini, aku mulai meledak. Kupandangi dari jauh, sosok mungil itu, buah hatiku, darah dagingku, alasan aku bertahan selama ini, yang kini tertawa di pangkuan wanita yang telah mencuri semuanya dariku. Suara tawa Reihan mengisi ruang keluarga, menggema seperti dentuman palu di dadaku. Tawa itu seharusnya untukku, bukan untuk Naila. Aku berdiri di ambang pintu, tangan menggenggam tongkat erat-erat, kakiku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena hancur. Naila, main lagi, Mama ah. Suara itu memecah seluruh harapan yang masih tersisa dalam dadaku. Kata Mama itu menusukku lebih dalam dari ribuan jarum. Anakku, Reihan, memanggil wanita itu Mama. Bukan karena salah, bukan karena dipaksa, tapi karena dia tak mengenalku. Ayah mana? Ma? Tanya Reihan sambil menarik baju Naila. Lagi rapat. Sayang, ayo sini. Mama bacain buku cerita ya. Dan mereka duduk di sofa. Naila menggendongnya seperti aku dulu menggendong Reihan setiap malam,
saat ia sulit tidur, saat ia demam, saat ia takut petir. Tapi kini, aku hanya bayangan di rumahku sendiri. Bahkan anakku sendiri tak tahu siapa aku. Kakiku melangkah pelan. Raihan, aku memanggil lirih. Hampir tak terdengar oleh telingaku sendiri. Tapi telinganya mendengar. Kepalanya menoleh. Matanya memandangku. Dia mengernyit. Ibu itu siapa? Ma? Tanyanya pada Naila. Dunia runtuh. Aku nyaris ambruk jika tak bertumpu pada tongkat. Tapi yang lebih menyakitkan adalah Naila tersenyum. Ia menatapku lalu berkata pada Raihan, "Sayang, itu Tante Arsya, teman lama Mama dan Ayah." Teman lama? Aku mengandung anak ini. Aku merelakan hidupku di meja operasi demi dia. Aku mengorbankan seluruh waktuku untuknya. Dan kini, aku hanya seorang teman lama. Aku melangkah lebih dekat. Raihan, kamu gak kenal ibu. Dia tampak bingung. Matanya mencari petunjuk dari Naila, bukan dariku. Hatiku tercabik. Aku ibumu, sayang, yang melahirkan kamu, yang dulu nyanyiin lagu tiap kamu tidur. Tapi Raihan mundur perlahan. Matanya takut. Tangannya mencari pegangan Naila. Ma, aku takut. Aku berhenti. Dunia terasa sepi. Waktu berhenti. Napasku tercekat. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena terhapus. Seolah aku tak pernah ada. Seolah keberadaanku hanya legenda yang tidak masuk dalam ingatan anakku sendiri. Naila bangkit. Cukup. Arsya. Jangan paksa dia. Dia masih kecil. Dia trauma waktu kamu koma. Aku yang selalu bersamanya waktu dia menangis cari kamu. Sekarang kamu datang, mau rebut dia begitu saja. Aku menatap wanita itu. Sorot mataku tak lagi memohon, tapi berubah menjadi dendam murni. Dia anakku. Aku ibunya. Aku yang mengandungnya, menyusuinya, membesarkannya. Kamu cuma numpang. Dan kamu akan kusir dari hidup kami. Naila, tunggu waktunya. Dia tertawa pelan. Sayangnya, waktu itu sudah hilang. Kamu tidur terlalu lama. Dan sekarang, tempatmu sudah diganti. Aku menatap Raihan. Tangisku tak terbendung. Ibu sayang kamu, nak. Sangat sayang. Ibu nggak akan pergi lagi. Tapi anak itu menunduk. Memeluk Naila lebih erat. Dan malam itu, aku menangis bukan di kamar, tapi di ruang cuci. Sendiri, tanpa suara. Karena aku tahu, aku telah kehilangan anakku. Bukan karena mati, tapi karena mereka berhasil membunuh ingatannya tentangku. Tapi malam itu juga aku bersumpah. Aku akan rebut Raihan kembali. Biar dunia berbalik arah. Aku tak akan biarkan anakku tumbuh dengan kebohongan. Kau dengar, Naila? Kau dengar, Raka? Aku akan buat kalian berlutut dengan cara paling menyakitkan yang pernah kalian bayangkan. Dan perang sesungguhnya baru dimulai. Aku tidak bisa tidur malam itu. Suara Raihan yang memanggil wanita itu, "Mama," terus menggema di kepalaku seperti mantra jahat yang menggerogoti jiwaku. Di kamar tamu yang sempit dan sunyi itu, aku menatap langit-langit sembari menggenggam boneka lama Raihan yang diam-diam kuambil dari gudang. Satu-satunya benda yang masih mengandung jejak masa lalu kami yang tulus. Tiba-tiba, firasat itu datang. Dingin, tajam, dan menusuk nalar. Kenapa Raihan berubah begitu drastis? Bahkan anak kecil yang ditinggal ibunya karena koma biasanya akan tetap punya memori. Tapi Raihan,
Dia bersikap seolah aku ini orang asing yang menyeramkan. Sesuatu tidak beres. Ada yang memanipulasi pikirannya. Bukan sekadar digantikan, tapi dihapuskan. Malam itu aku menyelinap ke kamar Raihan. Pintu tidak dikunci. Aku masuk pelan. Langkahku ringan. Walau tubuhku masih belum pulih. Kamar itu terang benderang. Rapi. Sangat rapi. Bahkan terlalu rapi untuk ukuran anak seusianya. Dinding dipenuhi poster edukatif. Tidak ada mainan sembarangan. Tidak ada bekas coretan. Seolah kamar itu didesain bukan untuk tumbuh kembang anak, tapi untuk dipantau. Mataku menyisir ruangan. Instingku sebagai ibu menguat. Aku periksa sudut-sudut dinding, bagian belakang lemari, dan akhirnya mataku tertumbuk pada satu benda kecil di atas rak buku. Lubang hitam kecil yang tidak semestinya ada. Tanganku gemetar saat meraih bangku dan berdiri di atasnya. Kucabut perlahan penutup kecil itu. Kamera. Ada kamera tersembunyi di kamar anakku. Detik itu juga darahku mendidih. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang memasang kamera di kamar bocah tak berdosa? Untuk apa? Mengawasi? Mengontrol? Mengarsipkan? Pikiranku berlari liar. Aku buru-buru bawa kamera itu ke kamarku. Kupasangkan ke laptop lamaku. Butuh waktu beberapa menit untuk memulihkan data. Lalu, satu persatu video muncul. Dan detik pertama aku menonton rekamannya, aku ingin muntah. Naila setiap malam datang ke kamar Raihan, duduk di sampingnya, lalu membacakan cerita bukan dari buku anak, tapi dari naskah hipnosis ringan. Mama Naila selalu ada. Mama Naila sayang Raihan. Kamu gak punya mama lain selain Mama Naila. Jangan percaya orang asing. Berulang. Setiap malam. Kalau ada wanita lain datang dan bilang dia mama kamu, itu orang jahat. Ya, Raihan. Dia mau ambil ayah. Mau ambil mainan kamu. Mau ambil rumah ini. Aku menutup mulutku. Ingin menjerit. Tapi tak boleh. Aku tak boleh panik. Kurekam ulang layar. Kusimpan semua videonya di flash disk dan cloud. Lalu aku melihat rekaman malam lainnya. Kali ini bukan Naila, tapi Raka. Dia masuk ke kamar, duduk di tempat tidur Raihan, lalu berkata, "Kalau kamu ditanya siapa mama kamu, bilangnya Mama Naila ya. Ibu yang lama udah nggak ada. Kamu punya mama baru yang baik. Kalau kamu bilang ke orang lain, nanti mama baru sedih. Dan kamu nggak mau mama sedih, kan?" Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, dikhianati sebagai istri atau dihancurkan sebagai ibu. Raka dan Naila, mereka tidak hanya curang. Mereka merampas memoriku dari anakku sendiri. Mereka membunuhku secara perlahan, bukan dengan senjata, tapi dengan manipulasi psikologis. Dan anakku menjadi korbannya. Keesokan paginya, aku tidak bicara pada siapapun. Aku duduk di taman belakang, menyiram tanaman. Naila datang membawa nampan sarapan, seolah dia nyonya rumah sesungguhnya. Wah, pagi-pagi udah rajin. Tapi jangan terlalu capek. Arsya, kesehatanmu kan belum sepenuhnya pulih, katanya manis. Aku tersenyum. Kamu benar. Tapi tenang. Aku akan pulih total dalam waktu dekat. Dan setelah itu, akan ada banyak kejutan buat kalian. Naila tertawa kecil. Oh, kejutan seperti apa? Aku menatap matanya dalam-dalam. Kejutan seperti kamera tersembunyi di kamar Raihan. Sekilas, wajahnya membeku. Tangan yang memegang cangkir nyaris gemetar. Tapi ia cepat pulih.
Apa maksudmu? Aku berdiri, mendekat. Kamu tahu persis maksudku. Dan aku tahu persis apa yang kalian lakukan. Menghapus aku dari ingatan anakku adalah dosa terbesar yang akan kalian tanggung seumur hidup. Tapi jangan khawatir, Naila. Aku bukan hanya akan merebut anakku kembali. Aku akan mempermalukan kalian di depan seluruh dunia. Dia tertawa paksa. Kamu nggak punya bukti. Aku menempelkan flash disk ke dadanya. Aku punya lebih dari cukup. Dan aku akan pakai semuanya. Malam itu aku kirim satu rekaman ke email pribadi Raka. Tanpa kata-kata. Hanya rekaman suara Naila yang menghipnotis anak kami untuk melupakan aku. 10 menit kemudian, Raka mengetuk kamarku. Arsya, kamu dari mana dapat semua ini? Suaranya panik. Aku menatapnya dingin. Dari rumahku sendiri. Dari anakku sendiri. Dari kamar yang dulu kuisi dengan kasih sayang. Tapi kini kalian ubah jadi ruang cuci otak. Dia terduduk di lantai. Lemas. Tapi aku tak iba. Aku hanya berkata satu hal. Lawan atau aku akan buka semua ke publik. Pilih. Sekarang. Dan hari itu, kekuasaan Naila mulai retak. Satu demi satu lapisan kebohongan mereka kupreteli. Karena aku adalah ibu yang kembali dari kematian bukan untuk diam. Tapi untuk menghancurkan kalian. Dengan caraku sendiri. Langkahku terasa berat memasuki ruang pengadilan negeri Jakarta Selatan pagi itu. Meski tubuhku belum pulih sepenuhnya, setiap detik di ruangan ini adalah pernyataan. Aku belum mati. Aku belum hilang. Aku adalah ibu kandung Raihan dan tidak satupun manusia di bumi ini bisa mengganti tempatku hanya dengan manipulasi dan dusta. Di sisi kiri ruang sidang, Naila duduk angkuh. Raka di sampingnya, mengenakan jas abu-abu tua dengan ekspresi beku seperti biasa. Entah malu, takut, atau hanya mencoba bertahan dalam perannya sebagai pria tanggung yang gagal menjaga kehormatan rumah tangga. Di sisi kanan, aku duduk bersama Mbak Ratih, pengacara senior yang setia membelaku tanpa bayaran. Di antara kami, tumpukan dokumen, video bukti, dan salinan surat lahir Raihan, dengan namaku tertera sebagai ibu kandungnya. Ketukan palu hakim memecah sunyi. Sidang gugatan hak asuh anak antara penggugat Nyonya Arsya Anindita dan tergugat Raka Azhari serta Naila Widyastuti dinyatakan dibuka. Seluruh mata tertuju padaku saat aku berdiri. Langkahku pelan tapi mantap, menyisiri waktu dan luka. Tak ada getar di suaraku saat berkata di depan majelis hakim. Yang mulia, saya tidak menggugat karena saya ingin berkuasa atas anak saya. Saya menggugat karena saya ingin menyelamatkan anak saya dari kebohongan, manipulasi, dan pencucian memori sistematis yang dilakukan oleh dua orang dewasa yang mengaku mencintainya, tapi tega menghapus sejarah hidupnya. Salah satu hakim terangkat alis. Apa yang ibu maksud dengan pencucian memori? Aku memberikan flash disk dalam rekaman yang akan diputarkan. Naila setiap malam memasuki kamar anak saya dan membisikkan sugesti-sugesti yang membuat anak saya percaya bahwa Naila adalah ibunya. Ini dilakukan berbulan-bulan, bahkan dengan bantuan sang ayah. Rekaman diputar. Ruangan sunyi. Hanya suara Naila terdengar. Kalau ada wanita lain datang dan bilang dia mama kamu, itu orang jahat. Ya, Raihan. Dia mau ambil ayah. Mau ambil rumah ini. Wajah Naila langsung pucat. Raka menunduk. Para hakim saling berpandangan. Hakim utama mengetuk palu. Tergugat. Apakah ada bantahan terhadap bukti ini? Naila berdiri. Yang mulia, anak ini butuh kestabilan.
Ibunya koma selama 2 tahun. Anak itu butuh sosok pengganti. Saya hanya berusaha mengisi kekosongan itu. Aku menatap Naila lurus-lurus. Lalu kenapa kau isi kekosongan itu dengan kebohongan? Kenapa tidak kau katakan, ibumu sedang sakit, kita doakan cepat sembuh? Kenapa kau buat dia percaya bahwa aku sudah tiada dan kau ibunya? Itu bukan kepedulian, Naila. Itu pembunuhan karakter. Dan itu kejahatan. Suasana ruang sidang berubah tegang. Pers mulai berdatangan. Kamera mulai menyorot. Media sosial ramai oleh kasus ini. Judul-judul mulai menyebar. Koran, seorang ibu bangun dari koma dan rebut kembali anaknya dari wanita perebut suami. Koran, skandal Istana Mentari. Suami dan adik tiri diduga manipulasi anak kandung. Hari itu, aku menyampaikan semuanya. Tentang bagaimana aku koma karena kecelakaan misterius. Tentang surat rumah yang dipalsukan. Tentang betapa seluruh sistem di rumahku telah dikudeta oleh 2 manusia serakah. Tapi titik paling menyakitkan adalah saat Raihan dihadirkan di ruang mediasi. Anak kecil itu duduk di depanku. Bingung. Takut. Tapi matanya menatapku. Lama. Dalam. Seolah ada sesuatu dalam ingatannya yang bergelora. Aku tersenyum. Menahan air mata. Raihan, kamu ingat suara ini? Lalu aku nyanyikan pelan lagu yang dulu selalu kunyanyikan saat ia hendak tidur. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Raihan menoleh pada Naila, lalu kembali padaku. Mulutnya terbuka, matanya membesar. Ibu, bisiknya. Dunia berhenti. Air mataku jatuh. Iya, nak, ini ibu. Dan hari itu, di bawah sumpah dan mata hukum, Raihan memelukku. Untuk pertama kali sejak aku bangun dari koma, anakku memanggilku ibu. Hakim mengetuk palu setelah 2 minggu proses persidangan. Suaranya tegas. Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian, hak asuh mutlak anak diberikan kepada Nyonya Arsha Anindita. Tergugat terbukti melakukan manipulasi emosional terhadap anak di bawah umur, dan segala bentuk perwalian hukum atas anak dicabut dari tangan mereka. Ruangan riuh. Raka terdiam. Naila gemetar. Tapi aku tak menoleh ke arah mereka. Aku hanya memeluk Raihan erat-erat. Kemenangan ini bukan hanya soal hukum. Ini adalah pengakuan kembali atas siapa aku sebenarnya. Seorang ibu. Seorang istri yang dikhianati. Tapi tetap seorang pejuang yang tak pernah menyerah. Meski tubuhnya pernah dipaksa tidur panjang oleh rencana jahat. 2 minggu setelah palu hakim diketuk, aku berdiri di gerbang Istana Mentari. Tapi kali ini bukan sebagai tamu yang dilupakan, bukan sebagai istri yang ditinggal, bukan sebagai ibu yang dicuri haknya. Aku datang sebagai pemilik sah, lengkap dengan surat asli di tangan dan pendampingan aparat hukum serta tim kuasa hukumku. 2 mobil aparat parkir di luar gerbang. 1 mobil notaris resmi dari pengadilan. 2 pengacara berdiri di sampingku. Aku mengenakan setelan hitam elegan, rambutku terikat rapi, wajahku datar tapi penuh api. Di belakangku, Raihan berdiri menggenggam tanganku, kini tak lagi ragu menyebutku ibu. Bu Arsha, kami siap laksanakan eksekusi, ujar salah satu petugas Satpol PP yang mendampingiku siang itu. Aku mengangguk. Gerbang terbuka. Dan detik pertama aku melangkah masuk, semua pelayan yang dulu mengabaikanku kini terdiam di halaman depan. Wajah mereka panik, tak tahu harus bersikap seperti apa. Rini, kepala pelayan yang dulu terang-terangan membela Naila, menunduk dalam-dalam. Aku tak bicara sepatah kata pun. Mereka tahu,
Waktunya habis. Panggil Naila dan Raka. Perintahku. 2 menit kemudian, mereka muncul dari dalam rumah. Naila dengan wajah merah padam, Raka dengan mata sayu dan penuh kekalahan. Mereka berdua tampak seperti 2 burung bangkai yang baru kehilangan sarangnya. Karena memang mereka hidup di atas bangkai kepercayaanku selama ini. Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu siapa datang-datang bawa aparat? Naila membentak kasar. Aku mengangkat map merah yang kugenggam. Ini salinan surat kepemilikan asli rumah ini. Ditandatangani langsung oleh almarhum ayah Raka, saksi 2 notaris. Dan ini adalah salinan pengadilan yang menyatakan semua dokumen revisi tanda tangan digitalmu palsu. Jadi sekarang, aku di sini bukan sebagai tamu, tapi sebagai satu-satunya pemilik rumah ini. Wajah Naila langsung memucat. Raka hanya menunduk. Aku beri kalian waktu 1 jam untuk berkemas. Setelah itu, rumah ini akan dikunci ulang, dan kalian takkan bisa lagi masuk kecuali dengan surat izin pemilik. Dan itu bukan kalian. Aku ini istri Raka. Aku. Kamu itu perampas. Dan istri yang sah itu sudah bukan kamu. Gugatan cerai sudah dimasukkan. Dan seperti yang kamu tahu, pengadilan sudah meloloskannya tanpa perlawanan, karena suamimu sendiri menyerah. Arsya, tolong. Raka bersuara akhirnya. Suaranya parau, lemah, nyaris tidak terdengar. Aku menatapnya dingin. Tolong? Di mana kata itu saat aku terbaring koma dan kamu mengganti tempatku dengan adik tirimu sendiri? Di mana kata tolong? Saat anakku kau ajari melupakan ibunya? Kau tidak tahu artinya kehilangan sampai seseorang mencuri hidupmu saat kamu tak sadar. Jadi, jangan bicara soal tolong padaku. Bicara itu pada dirimu sendiri di cermin. Lihat siapa sebenarnya yang harus kau tolong. Pria yang mengubur kehormatannya demi kenyamanan sesaat. Aparat mulai bergerak. Petugas notaris menyerahkan surat pemberitahuan resmi pengosongan rumah. Apa kamu mau mempermalukan kami di depan semua orang? Bentak Naila histeris. Kami ini keluarga. Aku mendekat. Suaraku pelan, tapi tajam. Keluarga tidak menusuk dari belakang. Keluarga tidak menghapus nama ibumu dari mulut anakmu sendiri. Keluarga tidak menjadikan tubuh koma sebagai peluang kekuasaan. Kamu tidak tahu artinya keluarga, karena kamu hidup dari hasil memakan keluarga orang. Dia menangis, tapi aku tak tersentuh. Tangisnya bukan penyesalan, hanya ekspresi panik dari orang yang tahu kekuasaannya telah hancur di depan mata. 1 jam kemudian, barang mereka keluar satu persatu. Koper-koper branded hasil pembelian dari rekening yang dulu kukumpulkan untuk dana pendidikan Reyhan, sepatu mewah yang dibeli Naila saat Reyhan demam di rumah sakit, dan bingkai foto mereka berdua di kamar utama, foto yang kupatahkan sebelum dibuang ke tong sampah. Akhirnya, saat gerbang hendak ditutup, Naila berteriak, "Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir Reyhan akan kembali sepenuhnya padamu? Aku sudah lebih dari ibunya selama 2 tahun. Aku mendekat, menatap wajahnya sekali lagi. Kalau kamu merasa begitu, Naila, kenapa kamu takut kalah? Kenapa kamu gemetar? Karena di hatimu sendiri, kamu tahu, kamu hanya penumpang gelap yang tertangkap tangan. Dan Reyhan, dia tahu siapa ibunya sekarang." Aku menggandeng Reyhan. Bocah itu menatap Naila dan Raka, lalu berkata pelan, "Kamu bukan mama." Tangis Naila pecah. Tapi kali ini, aku tak menoleh lagi. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu utama pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, rumah ini sunyi. Tapi bukan sunyi karena sepi.
melainkan sunyi karena kedamaian akhirnya kembali. Malam itu, aku dan Raihan duduk di ruang keluarga. Ia bersandar di pangkuanku, mendengarkan dongeng dengan tenang. "Mama, besok kita tidur bareng ya?" Air mataku mengalir. "Iya, Nak. Mulai sekarang, Mama nggak akan pergi lagi, nggak akan diam, dan nggak akan biarin siapapun ambil kamu dari Mama lagi." Di luar rumah, kamera media menyala-nyala, mencoba merekam wajahku, merekam jejak kejatuhan dua orang serakah yang akhirnya diusir dari tahta kebohongan. Dan besok, kisah ini akan jadi pelajaran bahwa seorang ibu, jika dilukai dan dibungkam, bisa kembali sebagai badai yang membongkar segalanya. Pagi itu, aku duduk di teras belakang rumah, menyeruput teh melati hangat sambil memandangi Raihan yang bermain ayunan. Matanya kini ceria, tawanya kembali murni, dan yang terpenting, ia memanggilku Mama tanpa ragu. Tapi ketenangan itu tak lama. Handphoneku berdering. Belasan pesan masuk nyaris bersamaan. Mbak Ratih menelponku duluan. Suaranya panik. "Arsya, lihat berita sekarang. Semua media mengangkat ceritamu. Video pengusiran itu viral." Aku buru-buru membuka ponsel. Dan benar. Koran, wanita 2 tahun kembali. Rebut anak dan rumah dari suami dan adik tiri yang hianati. Koran, ibu kandung versus ibu pengganti, Arsya menang di pengadilan. Televisi video berjudul, "Kamu Bukan Mama," teriakan bocah kecil yang bikin warganet menangis, ditonton 12 juta kali di TikTok dan Instagram. Komentar netizen membanjiri semua platform. Balon ucapan, "Gila, Naila setega itu ya. Dari luar manis, dalamnya iblis." Balon ucapan, "Raka nggak pantas disebut ayah. Lihat anaknya sendiri ketakutan sama ibunya, malah diam aja." Balon ucapan, "Bu Arsya, kami semua di pihak ibu. Bangkit dan hancurkan mereka." Berita ini bukan sekadar jadi gosip, tapi merembet ke reputasi. Perusahaan Raka, perusahaan properti warisan dari ayahnya, diserbu netizen. Kolom komentar penuh hujatan. Investor mulai menarik diri. Naila? Dia menghilang dari media sosial. Akunnya dipenuhi tagar. "Naila perebut. Bukan Mama. Kembalikan Ibu Raihan." Namun ini belum cukup bagiku. Karena mereka bukan hanya mempermalukanku dalam diam. Mereka membunuhku dalam hidup, lalu berpesta di atas kuburanku. Kini giliran mereka merasakan hidup dalam neraka sosial. 2 hari kemudian, aku menerima undangan dari salah satu talk show paling ternama di Indonesia, Mata Kebenaran. Sebuah program televisi nasional yang dikenal mengangkat kasus viral dengan sudut pandang keadilan dan keberanian. "Bu Arsya, kami ingin ibu datang langsung menceritakan kisah ibu. Ibu tidak hanya korban, tapi inspirasi." Awalnya aku ragu, tapi setelah menatap wajah Raihan yang tertidur dengan tenang, aku tahu ini bukan soal aku lagi. Ini soal seluruh perempuan yang pernah dihapus, dicurangi, dan dipaksa diam. Dan malam itu, aku duduk di kursi studio, di hadapan jutaan penonton. Host bertanya, "Bu Arsya, mengapa ibu memilih melawan? Padahal ibu baru saja pulih dari koma? Bukankah lebih baik melupakan masa lalu dan hidup tenang?" Aku tersenyum. Tapi senyum itu pahit. Karena saya tahu, jika saya diam, maka saya benar-benar mati. Saya sudah cukup tidur 2 tahun dalam kegelapan, sementara hidup saya dicuri pelan-pelan. Saya tidak bisa membiarkan anak saya tumbuh dengan kebohongan.
Tidak bisa membiarkan rumah yang saya bangun dibangun di atas pasir dusta. Dan saya tidak mau ada lagi perempuan yang kehilangan segalanya hanya karena dianggap tak berdaya. Saya bangkit bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk semua perempuan yang dibungkam oleh pengkhianatan dan sistem. Tepuk tangan meledak di studio. Air mata mengalir di pipi penonton. Dan malam itu, aku tidak hanya jadi ibu yang kembali. Aku jadi simbol perlawanan. Esok paginya, akun media sosialku meledak. Ribuan pesan dukungan datang. Banyak dari mereka adalah istri, ibu, perempuan pekerja, dan bahkan anak-anak yang merindukan ibunya. Salah satu pesan membuatku terdiam lama. Bu Arsya, saya korban KDRT yang selalu dibilang gila oleh suami saya. Tapi setelah lihat ibu bangkit, saya berani lapor polisi hari ini. Terima kasih karena telah jadi nyala bagi kami yang gelap. Tangisku pecah. Tapi kali ini, bukan karena luka, tapi karena aku tahu aku tak lagi sendirian. Sementara itu, Naila dan Raka makin tenggelam. Rumah kontrakan mereka digerebek wartawan. Ayah tiri Naila angkat bicara di media, mengaku menyesal pernah membesarkannya. Ibu kandung Naila bahkan kabur dari wawancara, tak sanggup bicara. Dan Raka digugat oleh board perusahaan karena mencemarkan reputasi bisnis keluarga. Tak ada lagi istana untuk mereka. Tak ada lagi pelindung. Dan yang terburuk bagi mereka, tak ada lagi anak kecil bernama Reyhan yang memanggil mereka mama atau papa. Yang ada hanya hujatan dari seluruh Indonesia. Aku berdiri di balkon rumahku malam itu. Angin semilir membelai rambutku. Reyhan tertidur di pelukanku. Selamat malam, Nak. Besok kita bangun dengan hidup yang baru. Rumah kita sudah bersih. Luka kita perlahan sembuh. Dan Mama sudah tidak takut lagi. Kota Jakarta bersinar di kejauhan. Tapi yang lebih terang adalah cahaya dari hati seorang ibu yang akhirnya mendapatkan kembali segalanya. Bukan karena belas kasihan, tapi karena berani bertarung meski nyaris dihancurkan. Hari demi hari sejak aku mengambil kembali rumah, anakku, dan martabatku, satu pertanyaan terus menggema tanpa henti di kepalaku. Kenapa bisa aku mengalami kecelakaan 2 tahun lalu? Mengapa mobil yang ku kendarai tiba-tiba remnya blong padahal baru diservis? Dan kenapa Raka begitu cepat menggantikanku? Bahkan sebelum debu dari luka-lukaku benar-benar mengering? Aku sudah lelah hanya menjadi korban. Kini aku tak hanya ingin keadilan, aku ingin kebenaran telanjang tanpa topeng. Dan untuk itu, aku harus turun sendiri ke dasar semua kebusukan ini. Aku kembali ke tempat kecelakaan itu terjadi, Jalan Tanjakan Cisadon, di mana mobilku dulu terjun bebas ke jurang dangkal dan membuatku koma selama 2 tahun. Di sana, aku ditemani Andra, mantan penyelidik swasta yang kini bekerja sukarela di LSM perempuan korban kekerasan. Ia datang ke rumah setelah menonton episode talk showku yang viral. Kalau benar ada sabotase, kita butuh bukti kuat. Kita mulai dari bengkel yang terakhir menyervis mobilmu. Katanya, kami mendatangi bengkel itu. Pemiliknya, Pak Dudung, terlihat gugup saat kutunjukkan laporan servis 2 tahun lalu. Maaf Bu, saya nggak banyak ingat. Sudah lama, katanya. Tapi Andra dengan sabar menekan. Ia memperlihatkan foto-foto data servis yang berhasil dipulihkan. Dan akhirnya, Pak Dudung mengaku, dengan suara bergetar. Saya waktu itu disuruh seseorang buat copot kabel rem. Saya disuruh percaya katanya cuma buat uji keamanan. Orang itu kasih amplop tebal. Saya nggak tahu ibu yang jadi korbannya. Siapa orangnya? Tanyaku pelan tapi tegas. Pak Dudung menyerahkan fotokopi KTP. Nama itu mengejutkanku sampai lututku nyaris tak sanggup berdiri.
Bayu Pratama, mantan sopir pribadi Raka. Bayu, pria yang dulu sangat menghormatiku, lalu tiba-tiba menghilang sebulan setelah kecelakaan itu. Kini, semuanya mulai terlihat jelas. Kecelakaanku bukan takdir, tapi skenario. Aku bukan korban lalu lintas, tapi korban pembunuhan yang gagal. Kalau Raka terlibat, kita butuh lebih banyak bukti, transaksi, rekaman, atau saksi lain, kata Andra. Aku memejamkan mata, menggali setiap kenangan yang pernah terkubur oleh koma. Lalu aku teringat, seminggu sebelum kecelakaan, aku menemukan SMS di ponsel Raka. Sebuah percakapan mencurigakan dengan nama inisial B. Waktu itu aku sempat kapture sebelum menghapusnya karena marah. Kuberikan file backup ponsel lama pada Andra. Ia berhasil membuka satu folder lama yang kulupa pernah kupindahkan. Folder tersembunyi bernama Unknown. Dan di dalamnya, balon ucapan, pastikan istri dia nggak datang ke acara gala. Kalau perlu, buat alasan. Atau bikin dia nggak bisa datang. OB, balon ucapan, tenang, gue urus. Minggu ini selesai semua. Lu fokus aja siapkan Naila di acara nanti. Air mataku tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu semua ini bukan cuma kebetulan. Naila tidak datang sebagai pengganti. Ia memang dipersiapkan. Mereka, Raka dan Naila, merancang semua, mulai dari kepergianku, kehilangan anakku, sampai kehancuranku. Aku tak menunggu lama. Semua bukti langsung kami bawa ke penyidik. Karena perkaranya melibatkan percobaan pembunuhan dan sabotase kendaraan, kasus ini ditangani oleh unit Reskrim Polres. Dan 1 minggu kemudian, Bayu tertangkap. Wajahnya lusuh. Ia menangis saat ditunjukkan bukti-bukti kami. Dan akhirnya, ia buka suara. Saya cuma disuruh Raka dan Naila. Mereka bilang ibu terlalu dominan di rumah. Bisnis bisa hancur kalau terus dipegang perempuan. Mereka ingin ambil alih. Dan saya bodoh percaya uang bisa beli segalanya. Aku duduk terpaku saat mendengar kesaksian itu. Seumur hidupku, aku berjuang berdampingan dengan Raka. Mengorbankan impian, waktu, bahkan tubuhku sendiri demi keluarga. Tapi di matanya, aku hanya penghalang kesempurnaan hidupnya dengan wanita lain. Berita penangkapan Bayu dan bukti kejahatan Raka langsung meledak di media. Koran, fakta baru. Kecelakaan ibu yang 2 tahun ternyata dirancang suami sendiri. Koran, Raka dan Naila terancam hukuman penjara atas konspirasi penghapusan istri sah. Rakyat Indonesia geram. Demo kecil-kecilan dilakukan di depan kantor properti milik keluarga Raka. Para aktivis menyerukan satu hal. Jangan ada lagi perempuan yang dihapus dari hidupnya sendiri. Dan akhirnya hari itu tiba. Raka dan Naila ditetapkan sebagai tersangka percobaan pembunuhan terencana. Mereka dijemput paksa dari rumah kontrakan. Wajah mereka muncul di TV nasional, bukan sebagai pebisnis dan sosialita, tapi sebagai penjahat moral yang berusaha membunuh istri sah demi kekuasaan dan cinta gelap. Aku menatap layar TV. Reyhan ada di sampingku. Ia bertanya, "Papa kenapa diborgol, Ma?" Aku mendekapnya. Karena kadang orang dewasa bisa melakukan kesalahan besar. Dan tugas kita adalah memilih tidak mengikuti jejak itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bangun dari koma, aku tidur dengan damai. Aku tahu kini bukan hanya rumah, anak, dan nama yang kembali padaku, tapi harga diriku sebagai perempuan,
telah kutegakkan sepenuhnya. Bab 11. Kemenangan ini bukan milikku saja, tapi milik semua perempuan yang pernah dicuri suaranya. Langit Jakarta berwarna jingga kemerahan sore itu, seolah ikut menyambut perubahan besar dalam hidupku. Bukan hanya karena Naila dan Raka kini resmi ditahan sebagai tersangka upaya pembunuhan dan manipulasi anak di bawah umur, tapi karena untuk pertama kalinya sejak aku sadar dari koma, aku bukan hanya penyintas, aku jadi suara. Seminggu setelah penahanan itu, aku menerima surat resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bukan undangan biasa, tapi kehormatan. Ibu Arsya Anindita, dengan ini kami mengundang Ibu sebagai pembicara utama dalam Forum Nasional Perempuan Bangkit 2025 untuk membagikan kisah keberanian dan perjuangan Ibu dalam menghadapi kekerasan rumah tangga terselubung dan manipulasi sistematis dalam keluarga. Aku terpaku membaca surat itu. Tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu akhirnya luka ini bukan sia-sia. Gedung forum itu dipenuhi perempuan dari seluruh Indonesia. Dari yang berseragam ASN, ibu rumah tangga, aktivis, sampai mahasiswi. Di layar belakang panggung tertulis besar-besar, ketika seorang perempuan bangkit, dunia harus mendengarkan. Aku melangkah naik ke panggung dengan mata menatap jauh ke depan. Di kursi VIP duduk para pejabat kementerian, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan yang paling membuat hatiku mencelos, Reyhan duduk di baris ketiga bersama Mbak Ratih. Aku berdiri di depan podium, menghela napas panjang, dan mulai bicara. Namaku Arsya Anindita. Aku pernah koma 2 tahun. Tapi yang lebih parah dari koma tubuh adalah koma suara. Ketika seorang perempuan dibungkam bukan dengan tali atau pistol, tapi dengan pengkhianatan orang yang ia cintai, maka itu lebih menyakitkan dari apapun. Suasana hening. Selama 2 tahun aku tidak bisa bicara, tidak bisa melawan, tidak bisa memeluk anakku. Dan saat aku bangun, yang menyambutku bukan pelukan suami, tapi pelukan manipulasi. Rumahku diambil, anakku diajari melupakanku, dan aku dijadikan hantu di kehidupan yang dulu kuhidupi. Beberapa hadirin mulai menunduk, meneteskan air mata. Tapi aku tidak diam, karena aku tahu, jika aku diam, maka aku akan benar-benar mati. Aku bangkit, meski gemetar, meski ditertawakan, meski disebut gila. Aku buktikan bahwa perempuan bisa kehilangan segalanya, tapi tidak akan pernah kehilangan harga dirinya. Tepuk tangan menggema, tapi aku belum selesai. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai pemenang, tapi sebagai perwakilan dari semua perempuan yang pernah dijatuhkan, dikubur, disingkirkan, dianggap tak penting hanya karena mereka lembut, sabar, dan penuh cinta. Aku berdiri untuk kalian semua yang pernah dicuri suaranya. Ledakan tepuk tangan bergema. Beberapa hadirin berdiri. Satu persatu, perempuan yang dulu hanya jadi penonton kini berdiri bersamaku. Bukan sekadar apresiasi, tapi karena mereka merasa ini juga kisah mereka. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku diundang ke banyak kampus, seminar, komunitas perempuan korban KDRT, bahkan ke siaran televisi internasional. Tapi yang paling membuatku tersentuh adalah satu peristiwa sederhana. Seorang gadis SMA menghampiriku usai seminar. Bu Arsya, karena ibu, saya berani melaporkan ayah tiri saya yang selama ini menyiksa ibu saya. Kami akan pindah kota minggu depan. Terima kasih, Bu. Ibu menyelamatkan kami. Aku memeluk gadis itu erat-erat. Dalam diam, aku tahu, kemenangan ini bukan milikku sendiri, tapi milik mereka semua.
milik setiap perempuan yang pernah dibungkam oleh pasangan, saudara, keluarga, atau masyarakat. Milik setiap ibu yang pernah diremehkan, digantikan, dan dihapus dari kehidupan anaknya. Milik setiap wanita yang pernah berdiri sendirian di tengah dunia yang terlalu keras. Kini, mereka tidak sendiri. Karena aku di sini. Karena kita di sini. Dan karena satu perempuan yang bangkit, bisa membangunkan ribuan lainnya. Malam itu, aku duduk bersama Raihan di balkon rumah kami yang kini tenang. "Ma, besok Mama ceramah lagi?" tanyanya polos. Aku tertawa kecil. "Bukan ceramah, sayang. Tapi, cerita. Mama cuma ingin orang lain tahu bahwa meski kita pernah jatuh, kita bisa bangkit. Dan Mama yakin, kamu nanti juga bisa jadi anak yang kuat." Raihan tersenyum. "Karena aku anak Mama, ya." Aku mengangguk, menahan haru. "Karena kamu anak Mama." Langit malam itu bersih. Dan aku tahu, ini belum akhir. Tapi inilah permulaan baru bagi kami. Dan aku, bukan lagi istri yang disingkirkan, tapi perempuan yang tak bisa dikalahkan. Kupikir perjuanganku telah mencapai ujung. Bahwa setelah merebut kembali Raihan, rumah, dan martabatku, maka jalan di depanku hanya perlu kujalani perlahan dengan senyum dan ketenangan. Tapi hidup rupanya belum selesai mengujiku, karena masa lalu selalu menyimpan satu rahasia terakhir yang menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Semua bermula dari telepon tak terduga yang masuk dari pengacara lama almarhum ayah mertuaku, Pak Surya. "Bu Arsya, saya minta waktu sebentar. Saya menemukan sesuatu saat membereskan dokumen lama di brankas kantor yang sudah tidak saya buka hampir 3 tahun. Ini mungkin penting untuk Ibu." Aku semula tak menyangka apa-apa. Tapi saat sampai di kantor hukum itu dan melihat map merah lusuh yang disodorkan kepadaku, tanganku gemetar begitu membaca judul berkas di bagian depannya. Surat wasiat resmi Bapak Insinyur Haji Zainal Azhari, ayah mertuaku, pendiri kerajaan properti keluarga Raka. Lelaki yang dulu sangat menghormatiku, bahkan sering memanggilku anak perempuan, dengan bangga. Aku membuka surat itu perlahan. Di sana, tertulis tangan beliau yang rapi dan tegas. Saya dengan ini menyatakan, apabila terjadi sesuatu pada saya, maka seluruh kepemilikan saham dan aset warisan keluarga yang belum diwariskan secara sah, akan dibagi sebagai berikut. 40% untuk Arsya Anindita, menantu sah dan istri Raka Azhari, 30% untuk Raihan Azhari, cucu kandung saya, dan 30% untuk Raka Azhari. Surat ini sah disimpan oleh Surya O Partners Law Office dan hanya boleh dibuka jika terjadi pengkhianatan, perceraian, atau sengketa warisan. Aku membeku. Bukan hanya karena 40% saham itu besar, tapi karena ini berarti aku memang sudah disiapkan sebagai penerus kepercayaan keluarga. Aku, bukan Naila. Bahkan bukan Raka sepenuhnya. Pak Surya menambahkan, surat ini sebenarnya hendak diserahkan sebelum almarhum wafat. Tapi ia meninggal mendadak. Dan kami tak menyangka Raka akan menyembunyikan brankas lama kantor cabang. Aku menutup surat itu pelan. Tapi di dalam dadaku badai baru mengamuk. Ini bukan sekadar warisan. Ini adalah pengakuan. Pembuktian bahwa aku bukan istri pelengkap, tapi fondasi yang sejak awal dipercaya, bahkan lebih dari anaknya sendiri. Berita ini bocor ke media. Dan seperti bom, dunia kembali geger. Koran terungkap. Arsya Anindita ternyata pewaris sah kekayaan Azhari Group. Koran, Naila dan Raka diduga menyembunyikan surat wasiat, konspirasi keluarga dipertanyakan publik.
Masyarakat mulai menggali rekam jejak keuangan perusahaan. Investor yang dulu mundur kini mendekat kembali padaku. Bahkan media luar negeri mulai mengangkat kisahku sebagai case study warisan yang direbut melalui skenario sosial dan psikologis. Yang paling membuatku tercekat adalah pernyataan ibunda almarhum Haji Zainal, nenek Raka yang tinggal di Bandung. Ia datang menemuiku dengan tongkat di tangan dan mata tua yang bening. "Kamu memang bukan anak darah dagingku, Arsya. Tapi sejak awal, kamu satu-satunya yang benar-benar menjaga keluarga ini tetap utuh. Anak dan cucuku, mereka silau kekuasaan. Tapi kamu mengorbankan segalanya demi menjaga kehormatan. Maka kini, giliran kami yang berdiri di pihakmu." Tanganku gemetar menggenggam tangannya. Aku tak sanggup bicara. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa diakui bukan karena belas kasihan, tapi karena kepercayaan. Di dalam penjara, Raka diberitakan mulai syok mental. Tidak hanya kehilangan anak, istri, dan rumah, tapi kini warisan perusahaan yang dulu ia banggakan kini berada di bawah kendaliku. Naila dilaporkan dalam kondisi depresi berat. Ia tak pernah membayangkan bahwa perempuan yang dikiranya sudah mati, bukan hanya bangkit, tapi mengambil kembali segalanya sampai ke akar. Aku tak merayakan penderitaan mereka. Tapi aku takkan pura-pura sedih atas kejatuhan orang-orang yang menanam ranjau di tanah tempat aku pernah berjalan dengan cinta. Aku berdiri di kantor pusat Azhari Group minggu itu, memimpin rapat perdana. Para direksi berdiri dan menyambutku dengan tepuk tangan. Tak ada lagi wanita yang duduk di pojok ruangan hanya sebagai istri pengusaha. Kini akulah pemimpin. Di akhir rapat, aku berkata, "Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan dan tanggung jawab. Azhari Group akan kembali besar, tapi bukan dibangun dari kebohongan, manipulasi, dan keserakahan, tapi dari transparansi, dari penghormatan pada perempuan, dan dari keberanian untuk berdiri tegak setelah dihancurkan." Tepuk tangan meledak, dan aku tahu, ini bukan lagi soal dendam pribadi. Ini adalah awal dari perubahan. Malam itu aku kembali ke rumah. Raihan sedang menggambar di ruang keluarga. Ia menunjuk kertas gambarnya padaku. "Lihat, Ma. Ini Mama. Ini aku. Di sini kita pegang kunci. Karena Mama bilang rumah dan hidup kita, cuma kita yang bisa jaga." Aku tersenyum. Air mataku jatuh tanpa terasa. "Kamu benar, Nak. Sekarang kita sudah punya segalanya kembali. Dan mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang bisa ambil itu dari kita." Langit pagi itu mendung. Tapi langkahku mantap memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tanganku, ku genggam surat keputusan warisan yang kini sepenuhnya milikku dan Raihan. Di dalam dadaku, sudah tak ada lagi amarah yang membakar seperti dulu. Hanya ruang kosong yang akhirnya mulai bisa kuisi dengan makna baru. Hari ini adalah sidang vonis akhir. Raka dan Naila akan menerima hukuman yang sepadan atas konspirasi kecelakaan 2 tahun lalu yang nyaris merenggut nyawaku. Dan aku datang bukan untuk menyaksikan kehancuran mereka, tapi untuk mengakhiri bab gelap hidupku dengan kepala tegak. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan duduk rapi di baris belakang. Kamera hanya diperbolehkan sampai area luar. Tapi itu tak mengurangi sensasi tegang yang menggantung di udara. Raka duduk di bangku terdakwa. Rambutnya tak lagi tersisir rapi. Matanya sayu. Wajahnya pucat. Di sampingnya, Naila dalam balutan baju tahanan, menunduk tanpa suara. Tak ada lagi gaun mahal, tas bermerek, atau senyum kemenangan seperti dulu. Kini mereka hanyalah 2 manusia yang terperangkap oleh keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri.
Hakim memulai sidang. Dengan suara mantap, ia membacakan vonis. Atas nama hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Raka Azhari dan Naila Pratiwi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terencana dan manipulasi hak asuh anak. Maka, menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun untuk Raka Azhari dan 10 tahun untuk Naila Pratiwi. Suara itu menggema. Tak ada tepuk tangan. Tak ada sorak-sorai. Hanya keheningan berat yang menyergap seluruh ruangan. Mataku dan mata Raka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasakan apapun. Tidak benci. Tidak iba. Hanya sepotong rasa lega. Karena semua yang selama ini mereka sembunyikan, kini terbuka. Setelah sidang, aku menghampiri keduanya. Raka mencoba bicara. Arsya, maaf. Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Kau tak perlu minta maaf. Karena pengampunan bukan yang aku cari. Aku takkan ampuni kalian. Tapi aku tak akan hidup dengan dendam lagi. Naila menunduk, menangis. Aku menatapnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan dinginnya kejujuran. Kalian pernah punya kesempatan memilih jalan lain, tapi kalian memilih menguburku. Sayangnya, aku bukan tanah yang mudah digali. Aku bukan batu yang bisa ditendang. Aku adalah akar. Dan kalian salah memilih pohon untuk ditebang. Aku berbalik, dan langkah kakiku terasa ringan. Seperti semua beban telah kulepas tepat di ujung meja pengadilan. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di hadapan ratusan perempuan dalam peluncuran resmi Yayasan Cahaya Arsya, sebuah lembaga yang kubangun untuk membantu perempuan dan anak-anak korban pengkhianatan keluarga, manipulasi kekuasaan rumah tangga, dan kekerasan psikis. Di belakangku terpampang besar tulisan, "Kamu mungkin pernah dibungkam, tapi kamu tidak pernah kehilangan hak untuk bersuara." Aku berbicara di panggung dengan suara yang kini mantap, tenang, dan penuh makna. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang suci. Saya pernah hancur. Saya pernah dibuang. Tapi kehancuran saya bukan akhir cerita. Karena saya memilih berdiri. Saya memilih melawan. Saya memilih menyalakan cahaya, meski cuma dari api kecil dalam hati saya. Dan sekarang, saya ingin kalian semua tahu, kalian juga bisa. Air mata mengalir dari mata para hadirin. Tapi bukan tangis duka, melainkan tangis harapan. Dan di antara mereka, aku melihat wajah kecil Raihan duduk di barisan depan, memakai seragam kecilnya dengan bangga. Ia tersenyum lebar, menyambut setiap kalimatku seolah menyimpan dalam-dalam semuanya. Malam itu, aku menulis surat untuk diriku sendiri 2 tahun lalu, saat tubuhku terbaring koma, dan hatiku dicuri oleh orang-orang yang kucinta. Untuk Arsya yang lama, kamu tidak mati. Kamu hanya tertidur. Tapi lihatlah sekarang, kamu bangkit. Bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai wanita yang menemukan kembali seluruh dirinya. Terima kasih telah bertahan. Sekarang, saatnya hidup. Dan kututup surat itu dengan 3 kata sederhana yang dulu sulit kuucap. Aku memaafkan diriku. Karena dari semua pengkhianatan yang harus kuhadapi, yang paling berat adalah ketika aku sempat berhenti percaya bahwa aku pantas untuk bahagia. Kini tidak lagi. Kini, aku tahu, aku layak untuk semua cahaya ini. Bendera papan catur tamat.